الدعاء في رمضان. كل إنسان يسعد ويحب أن تحقق مطلوباته. Setiap orang suka ketika kebutuhannya diselesaikan, ketika permintaannya terkabul atau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك كل الناس يرجو ربه في الضراء وفي السراء. Oleh karena itu setiap manusia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba-hamba Allah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan yang namanya suruh atau dalam keadaan darurat? Qala Allah Ta'ala, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Jika ada kesulitan, tidak mungkin kalian akan bertemu yang menyelesaikan masalah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrud du'a. والدعاء من أحب الأعمال إلى الله ومن أعظم العبادات. Bulan Ramadan adalah bulan doa. Dan doa itu salah satu ibadah yang istimewa, yang sangat mulia. Kenapa? Limada? Karena dalam doa itu, ibadah doa itu dikumpulkan beberapa ibadah hati. Dalam kandung doa ada beberapa ibadah hati. Di antaranya tawakal. Ketika orang berminta kepada Allah, artinya orang ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ar-raja, asa, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-isti'anah, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita setiap salat berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antaranya juga ketika hamba Allah berdoa, bermohon kepada Allah, maka dalam kandung doa ini ada yang namanya yakin. Hamba Allah berdoa, berminta kepada Allah dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya, bahwasannya Allah mendengar doanya, Allah akan mengabulkan doanya. Di antaranya juga at-tawadhu' wat-tadhallul lillah. Orang ketika berminta kepada Allah, bahwasannya ia mengaku bahwasannya saya orang miskin, saya orang yang memiliki kebutuhan, yang kaya raya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelesaikan kebutuhan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebagai orang yang berdoa merendahkan hati saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa ada namanya ada at-tawadhu' wat-tadhallul lillah wal faqru ilaihi. Dalam doa juga al-istislamu lillah. Orang mengkorbankan dirinya, bahwasannya ya Allah, saya hambaku, bukan hamba yang lain. Dalam doa itu juga dalam kandungnya unsur at-tauhid. At-tauhid. Orang musyrik, orang kafir berdoa kepada Tuhannya. Akan tetapi orang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu di bulan Ramadan sangat mulia, sangat istimewa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memasukin ayat doa itu di antara ayat-ayat puasa. Ayat puasa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, setelahnya ayyaman ma'dudatin faman kana minkum marida ila akhir al-ayah, setelahnya syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, setelahnya ayat keempat
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat kelima balik lagi untuk menyebutkan tentang puasa. Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Maka di antara ayat-ayat puasa itu disebutkan ayat apa? Ayat doa. Ini bukti bahwasannya doa itu ada hubungan sangat kuat di antaranya dengan puasa. Ada juga perhatian yang sangat mulia. Kalau kita membaca Al-Quran, saudara dan saudari semuanya, kalau kita membaca Al-Quran, ketika disebutkan kata sa'ala atau yas'alun, apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Balasannya, katakanlah wahai Muhammad, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal, qul, katakanlah wahai Muhammad, qulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka 'anil yatama, ditanya tentang yatim-yatim, qul islahul lahum khair, katakanlah wahai Muhammad, islahul lahum khair. Setiap ayat yang ada yas'alunaka atau sa'aluk atau kada, jawabannya katakanlah wahai Muhammad, kecuali ayat doa langsung Allah menjawab, membalas. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, bukan katakanlah wahai Muhammad saya dekat, bukan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, maka saya aku dekat. Fa inni qarib. Ini membuktikan bahwasannya Allah paling dekat dari kita, mendengar kita, doa kita. Ad-doa disebutkan dalam hadis Rasulullah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang di buku Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin la turad, tiga doa yang tidak ditolak atau yang terkabul, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-walidu li waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Wa da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, doa yang sedang, orang yang sedang berjalan, musafir. Ada hadis juga di Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, thalathatun la turaddu da'watuhum, tiga macam yang tidak ditolak doanya. Al-imamul adil, imam yang sifatnya orang adil. Was-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga buka puasa. Wa da'watul madlum, orang yang dizalimi. Doa itu dikhususkan waktu untuk terkabul dan tempat dan beberapa kondisi atau keadaannya. Oleh karena itu, salaf ridwanullahi alaihim yang mendahulu kita, mereka menyimpan kebutuhan-kebutuhannya ketika datang dua musim. Yang pertama musim Ramadan, baru mereka mengajukan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua musim hari Arafah, mereka mengajukan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan dan hari Arafah adalah waktu yang mulia untuk terkabul doanya. Untuk terkabul doanya. Oleh karena itu Allah mengkhususkan beberapa waktu untuk dikabulkan doa. Di antaranya hari Jumat, di antaranya bulan Ramadan, di antaranya ketika puasa, apakah puasa Ramadan atau puasa sunnah. Di antaranya juga ketika bersujud. Ini waktu-waktu yang dikabulkan doanya, doa hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tempat-tempat yang mulia untuk mengkabulkan doanya ketika di masjid, seluruh masjid tempat dikabulkan doanya. Ketika orang
berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Nabawi, masjid-masjid yang mulia, ketika orang juga sedang berjalan, ini tempat atau kondisi atau keadaan Allah mengkabulkan doa hambanya ketika dalam keadaan tersebut. Doa itu bukan dikhususkan kita. Nabi dan Rasul memberikan kita contohan banyak. Mereka mengajukan kebutuhannya, berminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihi salam dalam surah Al-Baqarah kita sering membaca ayatnya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sakit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan penyakitnya. Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa, Yusuf, Yaqub, seluruh nabi dan rasul bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus kita mengambil contohan ini dari mereka. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Ada beberapa syarat untuk doa niat terkabul. Syarat yang sangat mulia yaitu al-ikhlas. Hatinya bersama Allah ketika mengangkat tangannya, bukan mengangkat tangannya saja, harus mengangkat hatinya juga. Harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di depan kamu. Ya Allah, kemudian sebutkan masalahnya. Allah akan mengkabulkan doanya. Apalagi kalau air matanya itu keluar, titisan mata itu turun. Ketika ini pasti ada ikhlas, ada keyakinan, ada menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah akan menjawabkan doanya. Syarat yang kedua, syarat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rab ya rab ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rasulullah menyebutkan sehamba yang berminta kepada Allah mengangkat tangannya, akan tetapi kondisi makanannya bukan dari jalan halal, minumannya bukan dari halal, semua kebutuhannya bukan dari halal, kemudian berminta kepada Allah. Rasulullah berkata atau bersabda, anna yustajabulah, bagaimana Allah mengkabulkan doanya? Ia dalam kondisi ini harus membersihkan makanannya, harus membersihkan minumannya, harus membersihkan hidupannya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau dikabulkan doanya dalam adab-adab doa, memuji kepada Allah sebelum meminta kebutuhannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Lalu mengajukan kebutuhannya kepada Allah. Ya Allah. Maka memulai dengan apa? Memujian kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada Allah dengan nama-namanya, nama Allah. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Fattah, iftah alayya. Ya Ghafur, ighfirli. Ya Rahim, irhamni. Maka menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu adab yang sangat mulia, yang sangat harus diperhatikannya, yaitu jangan kita buru-buru untuk dikabulkan doa kita. Jangan ada yang bilang dalam hatinya, oh doa saya belum terkabul. Kenapa?
Karena Rasulullah sudah memberikan kita 3 janjian. Ini terakhir dalam pelajaran hari ini. Doa hamba Allah subhanahu wa ta'ala, doa yang berikhlas kepada Allah, ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah mengkabulkan doa niat langsung, doanya terkabul, kemudian melihat hasilnya di depannya. Kemungkinan yang kedua, Allah tidak mengkabulkan doanya, tidak memberikan kebutuhannya, akan tetapi Allah menghapuskan dosa-dosa yang sama dengan doanya yang diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghapuskan dosa-dosa dibandingkan dengan doanya. Kemungkinan yang ketiga, kalau tidak diberikan kebutuhannya, tidak dihapusan atau tidak dihapusi dosanya, Allah menyimpan doanya itu sebagai pahala di hari kiamat. Maka datang hari kiamat akan melihat beberapa pahala banyak. Ketika menanya, pahala ini dari mana? Saya belum salat dalam waktu itu, saya tidak berinfak dalam waktu itu, akan dibilang atau dibalas, ini pahala doamu yang tidak terkabul di dunia, sudah disimpan sebagai apa? Sebagai pahala yang membawa kita ke surga insyaallah subhanahu wa ta'ala. As'al min Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada banyak-banyak poin, kan tetapi waktunya tidak cukup. As'al min Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala du'aana wa an yaghfira lana. Yang terakhir, wahai ikhwah, jangan lupa doa kita, bermohon kita kepada Allah bukan bermohon kita untuk kebutuhan kita sendiri. Harus kita memasuki kebutuhan umat kita, negara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Kata orang salaf, orang dari at-tabi'in, wallahi demi Allah, saya setiap sujud mendoakan 70 teman dari teman-teman saya. Saya menyebutkan satu persatu. Ini luar biasa. Dalam sujudnya menyebutkan 70 teman satu persatu. Apakah kita sudah sampai derajat ini? Maka kita meminta kebutuhan kita, kebutuhan umat kita, negara kita, tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, anak kita, keluarga kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan doa kita. Kita berdoa bersama-sama, qulu amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصلاة، وتقبل منا الصيام، وتقبل منا تلاوة القرآن، وتقبل منا الإنفاق، وتقبل منا كل أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم اجعلها خالصة لوجهك، اللهم اجعلها في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا ولكل المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، وفرج عن إخواننا في السودان، وفرج عن إخواننا في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم فرج عن كل المظلومين، وعن كل المستضعفين، وعن كل الفقراء والمساكين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل عمل صالح يرضيك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين الصادقين القانتين. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.